tahun lalu kalah sama Ukraina, jadi tahun sekarang ya awal-awal langsung ketemu Ukraina nih, emang gugup banget waktu itu awal-awal, tapi ya pengen balas dendam lah omongannya, jadi langsung set gitulah. Jadi abis lawan Ukraina ketemu dari Amerika, beres menang dari Amerika langsung ketemu di final, ketemu tuan rumah Brazil. Atlet Indonesia tuh kurang support dari pemerintahnya, Pak. Saya pengen atlet Indonesia lebih disupport dari pemerintahnya, sama mungkin kurang fasilitas lah atlet Indonesia. Kurang fasilitas ya. Kalau pada saya sih pelatih ngomong kalau fight itu tenang, jangan buru-buru, baca dulu lawannya, gunain otak daripada otot gitu, kata pelatih gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gurian, masa remaja adalah masa yang indah. Nah, tapi banyak juga oknum remaja yang tidak bisa menyalurkan masa mudanya dengan baik. Di sebelah saya, seru nih di sebelah saya nih. Ada remaja yang bisa dibilang berprestasi. Dia masih muda, 16 tahun. Baru naik kelas 2 SMA ya? Iya, kelas 2 SMA. Ya, tapi dia udah bisa membuat, mungkin teman-teman seusianya merasa iri ya. Karena di usia muda ini udah menjadi kebanggaan Kota Bogor, Jawa Barat, dan juga Indonesia, menjadi juara dunia. Mixed martial arts. Kategori U18 di Brasil ya? U16. U16 ya? U16 di Brasil. Selamat. Ada Bumi. Ya, Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nama lengkapnya Bumi Magani Abrar Himara. Wah, artinya apa tuh? Artinya itu bumi, mungkin maksudnya dunia kali ya. Terus Magani itu artinya pelindung, sama Abrar itu artinya pemimpin gitu. Jadi mungkin pemimpin dunia sama pelindung dunia. Nah, wah, ini menarik nih. Ini medali emas yang diraih Bumi saat di Brazil kapan? Kejuaraannya itu kemarin tanggal 16 sampai 24 Juni. 16 sampai 24 Juni ya. Oh. Menariknya Brasil ini kan negaranya salah satu negara bela diri terpopuler, terbesar Jiu-Jitsu, ada capoeira, dan Bumi bisa menaklukkan ini tanah Brasil. Oke, Bum, bisa ini dijelasin sebelum masuk ke ini ya, ke bisa ada di Brasil. Sebelumnya suka bela diri dari kapan? Suka dari bela diri tuh mungkin dari kecil, dari kecil kali ya, dari SD gitu, ngeliat-liat di TV, wah keren nih, jadi penasaran pengen ikut gitu. Ya, umur berapa kira-kira? Kira-kira tuh mulai awal suka bela tuh mungkin umur 9 atau 8 tahun kali ya, 9, 10. Ikut udah seneng ya? Waktu itu yang disenenginnya bela diri apa? Waktu itu awal-awal ngeliat emang MMA sih di One Pride itu, di TV lihat. TV ya? Udah ada kepikiran? Iya. Wah, harus ikut bela diri nih, seru kayaknya nih gitu. Iya, emang kepikiran gitu, keren gitu, seru ngeliatnya. Keren. Ya, kan tadi sebut di luar sempat ngobrol ya, nyata bapaknya atlet. Ya, tapi dulu atlet badminton. Nah, ya bisa beda jalur gitu. Apa mungkin diarahkan sama manggil ayah? Iya, papa sama mama diarahin, udah kamu jadi atlet, tapi serah mau jadi atlet apa tuh keinginan sendiri pengen. Emang awalnya pengen sendiri sih, pengen jadi atlet itu, tapi kan dulu bingung mau jadi atlet apa, tapi ternyata emang hobinya bela diri, jadi jalanin aja. Selain ini MMA, olahraga bela diri apa yang dikuasai? Ada Muay Thai, Jiu-Jitsu, sama mungkin dulu Wushu. Itu udah sabuk, ada sabuknya nggak? Kalau Muay Thai nggak ada, kalau Jiu-Jitsu masih sabuk putih. Sabuk putih, tapi udah dasar dulu ya? Iya. Dasar ya. Baru akhirnya terjun ke bela diri campuran ini. Iya, MMA. Ya. MMA dari mulai umur berapa? Mulai aktifnya? MMA ini dari kecil gitu, tapi baru diseriusin laginya akhir-akhir ini. Usia pas SMP berarti ya? Kelas 4 SD. Oh, 4 SD. Itu bukan baru-baru, udah lama itu. Sekarang udah kelas 2 SMP. Iya. Siapa yang membuat Bumi
terjun ke MMA ini? Maksudnya ada sosok nggak Di dunia MMA ya, ya dunia, mungkin di dunia di Indonesia siapa yang jadi inspirasi terbesar Bu? Inspirasi terusnya mungkin ayah kali ya, papa Ayah, gitu. papa, Mungkin ya. dulu karena dia atlet gitu, jadi terinspirasi pengen jadi atlet juga. Tapi kalau di dunia MMA itu ada atlet namanya Sean O'Malley, jadi Oh iya iya. dia udah jago, gayanya nyentrik ini, rambut nyentrik. Nih makanya saya dari tadi salfok sama gaya rambutnya merah Emang putih. ngikutin dia gitu. Gayanya nyentrik, jago, bisa ngejual fight gitu, ngehibur dia. Nah, Dia- ke Indonesia ada? Dari Indonesia sih pastinya ada coach saya, coach Suwardi namanya, dia champion One Pride juga. Suwardi, saya kenal dengan beliau. Iya. Kan di Bogor juga dia. Iya, kan? di Bogor juga dilatih sama dia. Iya kan? Sekarang masih juara One Pride. One Pride. Wah, coach hebat coach, anak didiknya. Bisa dijelasin nggak kira-kira apa yang Bumi rasakan ketika di olahraga ini? Pas di olahraga ini mungkin jadi lebih tenang aja gitu kalau lagi ngelakuin, jadi ngeluarin semuanya masalah atau apa di olahraga ini gitu, jadi lebih rileks. Oh, jadi kalau ada masalah bawanya langsung ke apa namanya nih? MMA ini. Iya, bukan tempat latihannya. Asta, ada Asta di Misalnya Bogor. lari ke ini apa ke Tempat Sasana ya latihan berarti ya. Sasana Gym. Langsung apa masalah yang ada di pikiran dikeluar gitu. Ya bagus sih menurut saya mah. Jadi namanya usia segini udah bisa melampiaskan apa, kalau masih muda kan semangatnya berapi-api ya, bisa disalurkan ke tempat yang benar. Dan Bumi ini masuk ke dalam 17 atlet timnas ya, yang mewakili Indonesia di Brasil ya. Brazil. Waktu itu total medali ada berapa Indonesia? Total medali itu dari 17 atlet, Indonesia dapat 14 medali. Emas. Iya. 2 emas Bumi sama Teman saya Lintang, teman seumuran juga, dia kelas 75 dari Bandung. oh berarti emas dari Jawa Barat semua? Dari Jawa Barat semua. Jabar Prat ini. Berarti 2 emas, perak ada berapa tadi? Ada 7. 7 perak. Sisanya berarti Sisanya perunggu. perunggu. Ini berarti kejuaraan dunia yang kedua ya? Kejuaraan dunia yang diorganisin Gama itu Gama, ini udah Gama. ke tahun ke-5. Tahun kelima. Ini yang ke-5 kemarin di Brazil. Bumi kalau ikut berapa kali? Baru ikut tahun lalu yang keempat yang diadain di Tangerang, Oh Indonesia. Tangerang ya, dapat ini nih. Dapat perak. Maaf bisa keluar takut ini. Ini tahun lalu ya, mulai berat. Apa medali perak sama kategorinya? Kategorinya sama. U16 juga ya? U16 minus 54. Iya, dapat medali perak. Kalah lawan mana waktu itu? Di final itu belum rezekinya, kalah lawan Ukraina. Oh, Ukraina. Nih, Ukraina juga punya petarung bagus sih. Petarung Tinju bagus. biasanya kalau Tinju Ukraina. ya. Nah, Bumi, ini bisa ceritain yang kemarin. Kok bisa terpilih untuk ikut kejuaraan dunia di Brasil? Awalnya Brazil. seperti apa? Awalnya mungkin karena tahun lalu saya udah ikut seleksi kan, terus menghasilkan juga meskipun juara 2. Jadi dilanjutkan programnya, ada seleksi lagi, saya kepilih lagi dan ada pelatihan camp gitu selama 6 bulan di UNJ. Jadi kita asrama tinggal di sana, latihan bareng sama teman-teman semua. Itu dari Pertacami ya? Dari Pertacami, Persatuan Tarung Campuran Indonesia. Berarti baru ya? Baru dia. Iya, oh seperti itu. Jadi 6 bulan ditempa di UNJ. Itu berarti Pelatas maksudnya ya? Ya, Pelatas. Pelatas ya. Dari berapa daerah? Ada dari Kalimantan, Sumatera, Surabaya, Papua, Banyak pokoknya. Jakarta, dari semua ada. Ya, Bumi waktu itu sebelumnya ada uji coba juga tryout gitu kan dengan apa? Mungkin dengan negara lain sebelum akhirnya terbang ke Brasil. Tryout enggak sih, tapi mungkin kita lebih ke keliling camp-camp gitu buat latihan-latihan. Oh, latihan dengan camp-camp yang ada di sekitaran Jakarta. Jauh Jakarta berarti ya. Oke. Perjalanan saat di Brasil gimana nih? Awal ketemu dari negara mana gitu, terus bisa sampai ke final itu lawan apa atlet dari negara mana? Jadi awalnya itu di 16 besar, 8 besar ketemu negara Ukraina tuh. Jadi Ukraina kan lagi. tahun lalu kalah sama Ukraina, jadi tahun sekarang awal-awal langsung ketemu Ukraina nih. Emang gugup banget waktu itu awal-awal. Tapi ya pengen balas dendam lah omongannya, jadi langsung set gitu lah. Jadi habis lawan Ukraina ketemu dari Amerika.
dari Amerika, beres menang dari Amerika langsung ketemu di final, ketemu tuan rumah Brazil. Wah, ini nih makanya yang tadi saya bilang apa bisa menaklukkan Brazil, ternyata ketemu atlet tuan rumah. Iya. Jiu-jitsu juga berarti ya? Dia jiu-jitsu bagus banget. Wah, waktu itu Bumi menangnya TKO atau menang angka? Menang angka. Menang angka ya? Menang angka. Apa mungkin dari Brasil ini gimana untuk apa teknik bertarungnya? Dia teknik bertarungnya pasti BJJ banget, jadi ground dia nggak mau main atas gitu, langsung pengen take bawah down, ya. take down main bawah. Bumi gimana cara mengantisipasi supaya tidak apa ikut dalam permainan Brasil? Kata pelatih sih mungkin coba dulu main atas, kalau memang dapat momentum buat take down main bawah, jadi duluin lawan sebelum dia duluan gitu. Ya berarti kalau postur sama kan? Postur sama. Kalau tenaga gimana? Tenaga sih yang dari ketiga lawan saya itu semua Brazil paling gede sih. Paling gede ya, Iya, paling besar ya paling tenaganya. Iya. Tapi Bumi bisa mengatasi gimana? Apa mungkin yang ada di pikir Bumi, wah udah tanggung sampai di final nih, harus apa supaya apa bisa menang? Pastinya harus doa dulu. Doa, minta doa orang tua, doa sendiri dulu. Ya terus pas di final ya pasti gugup, grogi gitu. Tapi pas masuk udah nyampe final nanggung lah, kalau kalah nggak lucu lagi. Iya. Jadi semua langsung all in keluarin. Oh keluarin ya? Iya. Iya. Kalau dukungan orang tua sendiri seperti apa? Orang tua sih support banget, mau jadi apa aja ya. Yang penting kalau udah terjun sekalian, jangan nanggung gitu. Total berarti ya? Iya, harus tanggung jawab sama pilihan sendiri. Iya. Bumi kalau ngelihat olahraga bela diri campuran ini di Indonesia seperti apa? Kan Bumi juga baru ya. Dan ini apa cabornya juga baru kan? Iya. Ya. Mungkin Bumi melihatnya, pandang Bumi sendiri sebagai pelaku gitu, dan mungkin untuk kedepannya olahraga ini bakal bisa berkembang. Terutama kan apa banyak teman-teman rekan-rekan sosial Bumi ya yang tidak punya wadah seperti Bumi, akhirnya terjerumus ke tawuran, geng motor gitu. Bumi ada punya pandangan seperti apa? Pandangan sih mungkin makanya mungkin karena olahraga baru gitu, jadi jarang ada yang tahu atau gimana. Saya pengen sih kedepannya jadi lebih didukung lagi sama pemerintah, disupport, banyakin lagi camp-camp. Terus ya itu sih paling. Ya. Bumi sendiri pasti punya cita-cita ya. Ini udah tanggung nih apa di olahraga bela diri campuran. Cita-cita Bumi ingin berkarir sampai mana? Saya sih kalau berkarir, kalau memang diberi jalan, berkenan Tuhan, pengen masuk UFC sih sebenarnya. Tapi kalau enggak ya lihat jalannya lagi nanti. Ya. Bumi sebenarnya anak apa sih? Setipe anak apa kalau di rumah? Maksudnya apakah pendiam atau aktif gitu kalau di rumah? Atau di sekolah gitu? Pendiam enggak banget, di sekolah mau di rumah itu aktif banget lah. Aktif ya. Aktif. Ya. Teman-teman Bumi gimana? Ketika tahu Bumi tahun lalu kan, berarti masih kelas 1 ya? Tahun lalu masih kelas 1. Kelas 1 ikut ngewakilin Indonesia lah. Iya. Teman-teman sekolah tanggapannya gimana? Di rumah juga gimana? Gitu. Masa support banget gak? Teman-teman di sekolah itu support banget, mereka ngupload, ngasih selamat, nge-DM, WA, ngasih semangat banget teman-teman di teman-teman di sekolah, sama orang-orang di rumah juga sama gitu, nge-support banget. Keluarga semua. Kalau sekolah pasti mendukung juga kan? Mendukung sekolah. Ya. Bung udah masuk sekolah? Udah pernah kok. Udah pas pulang dari sana? Oh, pulang dari Brazil. Kan enggak. Masih libur sekolah kan. Artinya belum ketemu teman-teman dulu ya? Oh iya. Tapi ketika tahu kita berkata Bumi dapat juara dunia itu seperti apa? Teman-teman semua guru-guru ngucapin sih selamat gitu. Ya ngedukung lah. Bangga mereka gitu. Oh iya. Terus ini Bum, kalau bela diri campuran ini kan tadi seperti saya bilang kan baru dan juga punya potensi untuk bisa berkembang ya. Nah, kalau dari Bumi sendiri ada nggak mungkin untuk bilang ke teman-temannya gitu, ajak, daripada apa misalkan jadi anggota geng atau tawuran ikut yuk apa? Ada mungkin teman-teman Bumi yang seperti itu? Ada. Ya gimana cara apa? Tapi udah sering ngobrol kan, misalkan. Sering. Artinya kan Bumi sekarang masih 16 tahun ya? 15 tahun, kelas 2 SMA ya. Perjalanan masih panjang dong. Ya. Nah, kalau nanti
olahraga ini berkembang ya, ya pasti kan peminatnya nanti makin banyak ya, dan juga pasti Bumi juga pasti punya pesaing-pesaing yang mungkin lebih bagus daripada Bumi ya, karakter lebih ini daripada Bumi ya. Nah, mungkin kiat Bumi nanti untuk bisa bertahan di dunia olahraga ini seperti apa? Pastinya kalau pengen bertahan, pengen lebih bagus, latihan lagi lebih giat, mungkin terus doa lebih banyak, mungkin soal aja ditinggalin segala macam kayak gitu sih. Ini saya masih ini nih kepikiran soal rambut nih. Ini emang dari sudah saat udah berangkat di Brasil atau saat di sana udah ganti rambut atau gimana? Enggak, jadi emang sebelum keberangkatan di Brasil di warnanya, jadi emang awalnya terinspirasi sama tadi fighter Sean O'Malley itu, dia rambutnya nyentrik. Wah, kayak inspirasi juga pengen gitu kayak gini. Jadi idenya apa? Jadi awalnya ini merah putih Pak, tapi mungkin merahnya udah luntur kali ya gara-gara kena keringat atau apa. Ya itu jadi pengen merah putih biar di sana kan nggak usah capek-capek bendera, tinggal gini aja miring kan. Gini. Terus di belakang ini kenapa ada senyum nih? Iya betul. Itu karena orang Indonesia tuh ramah-ramah Pak, jadi kita harus senyum terus gitu. Oh, jadi ada makna lain di balik warna rambut ini ya? Iya. Maka saya juga lihat ke belakang kok kayak lambang senyum itu ternyata Indonesia ramah tapi bukan di arena oktagon kan? Iya, kalau oktagon ramah kalah tuh. Iya, artinya Bu kan dari oktagon di Bogor pertama ya? Bogor, terus kemudian sampai ke oktagon di Brasil. Kalau Bumi melihat atlet-atlet bela diri campuran, mulai dari di Indonesia, terus kemudian kan bertemu atlet dari negara lain, yang menurut Bumi sendiri yang paling dibutuhkan oleh yang kurang dari atlet Indonesia apa dibandingkan dengan negara? Atlet Indonesia tuh kurang support dari pemerintahnya Pak. Saya pengen atlet Indonesia lebih disupport dari pemerintahnya, sama mungkin kurang fasilitas lah atlet kurang Indonesia. Fasilitas ya. Tapi kalau soal teknik gerakan itu sama kan dengan atlet Indonesia nggak kalah bagus. Nggak kalah bagus, hanya kurang motivasi mungkin. Iya, kurang support, apresiasi. Iya. Bu punya cerita menarik nggak? Cerita unik itu, banyak Bumi mengikuti olahraga bela diri campur. Mungkin cerita menariknya apa ya Pak? Sebentar Pak. Ingat-ingat dulu. Mungkin kemarin kali ya pas di bandara gitu, harusnya kita pulang malah stuck di bandara karena malah harusnya saya beres dari Brasil itu ada seleksi lagi buat nanti Olympic Games Youth di Bahrain, tapi mungkin karena ada perang atau segala macam hal dibatalin. Kita itu harus berangkat hari Minggu, harusnya nyampe hari Selasa, baru nyampe Indonesia hari Kamis. Hari Kamis? Iya, gitu sih. Di bandara tidur-tiduran. Oh, di bandara pas mau ke Bahrain? Di Qatar ya. Qatar ya. Ricu, semua orang pengen pulang kan. Oh, jadi Bumi ngeliat sendiri kericuhan di Qatar. Ya kan roketnya nyampe ke itu kan, Iran nyerang pangkalan Amerika di Qatar. Jadi gimana Bumi maksudnya perasaannya pada saat kan di bandara ramai ya? Iya, di bandara ramai itu pasti sesak banget, terus takutnya ada misil nyasar gitu. Iya, pasti ada khawatir seperti itu ya. Iya. Misil nyasar ke bandara tiba-tiba kan kita nggak tahu kan. Iya. Mungkin yang Bumi lakukan apa pada saat ada di tengah kepanikan? Situ sih untung ada manajer dari tim, dia ngurusin semua, jadi kita disuruh duduk, santai aja, tenang, aman, semua udah diurus gitu. Jadi kita pulang selamat lah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Iya. Itu berarti pengalaman menarik ya? Iya. Pengalaman sekali seumur hidup itu. Oke. Bumi kan tadi dilatih sama Suwardi ya? Iya. Bicak Lawu kan? Bicak Lawu. Gimana perasaan ketika dilatih oleh, bisa bilang nggak, raja tarung bebas di kelasnya? Itu apa? Perasaan dilatih sih pasti pas awal seneng banget itu bisa ketemu sama orang sekeren ini, terus dekat lagi tinggalnya, rumahnya, latihannya semua dekat. Senang, terus bersyukur bisa dilatih sama orang yang emang berpengalaman di bidangnya gitu. Jadi dilatih teknik semua segala macamnya benar gitu, diarahkan sama orang yang benar. Ya, ada pesan dari pelatih gitu kepada Bumi, mungkin bukannya kepada Bumi ya, tapi kepada atlet-atlet lain ya? Kalau pada saya sih pelatih ngomong kalau fight itu tenang, jangan buru-buru, baca dulu lawannya. Lebih gunain otak daripada otot gitu, kata pelatih gitu. Nah, ini menarik nih, lebih gunain otak daripada otot. Justru di olahraga yang banyak menggunakan otot. Iya. Gimana caranya itu? Ketika saat bertaruh kan pasti
kalau mikir terlalu lama udah pasti kena hantam lawan kan. Nah Bumi gimana? Ketika lagi bertarung harus pakai otak, gimana kiat Bumi supaya bisa tetap fokus gitu saat di oktagon? Ya, kalau pakai otak jadi pas di fight tuh jangan buru-buru, jangan terlalu ngandelin otot, langsung serang gitu. Tapi baca lawan dulu. Misal kalau kita gini, lawan gimana nanti responnya. Jadi udah ngebaca situasi gitu di otak. Jadi nggak langsung yaudahlah tinggal main gitu. Nggak gitu. Berarti ini ya mungkin di bela diri ini Bumi lebih tenang berarti. Iya. Lebih tenang dan lebih santai. Ada manfaat yang Bumi ambil dari olahraga bela diri? Jadi lebih tenang gitu ya Pak, terus lebih bisa jadi kontrol emosi segala macam sih gitu. Soalnya Pak mungkin tahu bahwa pakai teknik bela diri ke sembarang tempat itu bisa bahaya. Berarti udah tahu dampaknya ya? Ya udah. Iya. Oke, Bumi setelah ini apa? Kompetisi terdekat. Iya. Nah. Kompetisi terdekatnya ada di Cina itu. Apa itu namanya? Sama, kompetisi yang sama juga. Sama juga. Ya, ASEAN, buat ASEAN, jadi se-ASEAN. ASEAN. Terus ada di Kazakhstan, di ASEAN juga, sama ada nanti nih Bahrain Oktober. Kan diundur tuh. Diundur. Jadi langsung ke kompetisi Asia itu juga. ASEAN Youth Game. Jadi semua olahraga kayak ASEAN Game tapi versi buat youth-nya anak muda. Yang di Bahrain? Iya. Kalau yang tadi Cina Kazakhstan apa namanya? Sama juga dari Gama ini. Oh, Gama. Oh. Iya. Jadi mereka ngadain buat kompetisi Asianya. Oh, jadi Gama ini Global Federasi Association Mixed Martial Arts ya? Ya. Berarti ini kayak seperti kalau ada MotoGP, ada serinya gitu? Ya, seri. Nah, berarti Gama yang di seri Brazil atau gimana? Iya, kemarin tuh series World Cup-nya. Series World Cup di Brazil. Ya, sekarang nanti di Kazakhstan sama Cina itu seri yang Asianya gitu. Seri Asia. Iya. Ada ini nggak tingkatan nggak nanti? Ketika misalkan kalau di seri Asia ada berapa kali? Seri Asia biasanya setahun tuh bisa 2 kali, 3 kali. 2 kali ya. World Cup ya ini setahun sekali gitu. Oh, berarti untuk seri Asia misalkan kalau Gama di Bumi kalau di Cina sama Kazakhstan dapat emas, itu apakah nanti untuk di tahun depan yang di kejuaraan dunia mewakili atau gimana? Iya, jadi ngewakilin Indonesia gitu tahun depan di World Cup-nya. Tapi kalau dapat medali emas atau medali berapa? Bisa sih asal emang 1, 2, 3 bisa ikut buat World Cup-nya nanti. Oh, buat World Cup tahun depan. Di mana rencana tahun depan? Tahun depan rencananya itu ada di Los Angeles, Amerika. Di Amerika. Wah, itu pusat hiburan tuh. Iya kan banyak Iya kan? Memang kan UFC. Las Vegas. Iya. Ya, UFC kan di sana. Di sana ya. Iya. Jadi pasti bakal banyak pengamat-pengamat dan juga mungkin mencari bakat juga nanti di sana. Kapan itu nanti di Cina? Cina dulu pertama ya? Cina pakai Cina dulu. Tanggal berapa mulai? Cina itu September kalau nggak salah. September. Kazakhstan? Bahrain dulu. Bahrain itu Oktober sama Kazakhstan itu November. Oh, berarti Cina, Bahrain, Kazakhstan. Kayak Bumi kan sekarang sudah bisa dibilang aset negara ya. Ya dong kan wakilin Indonesia dapat medali emas gitu mungkin. Ada beban nggak? Beban sih enggak karena olahraga kayak gini dibawa enjoy aja gitu. Jadi kalau malah dibikin jadi beban nanti malah stres sendiri gitu, capek sendiri gitu. Apa Bumi merasa ini overproud gitu kan? Wah, gue juara dunia nih. Jadi gimana gitu ya? Enggak sih, orang tua ngajarin emang kalau ini jangan sombong gitu, tetap rendah hati segala macam sih. Ya, sesuai namanya tetap membumi ya. Oke. Kak Bumi, sukses buat semua kegiatannya, terutama persiapan buat kejuaraan Asia, seri Asia ya. Oke, nanti kita bisa ketemu ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.